Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginformasikan terkait penerimaan CPNS yang siap dibuka kembali. Sebelum masuk ke pembahasan informasi ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat dari video ini dan video-video selanjutnya tentunya. Oke. Ini adalah berita yang didapat dari Okezone, penulisnya Fadel Prayoga, pada tanggal 29 Juni 2020 ya. Sudah terlihat jelas di situ di video. Nah, ini adalah terkait penerimaan CPNS untuk 2021 ya, mungkin karena CPNS 2020 itu ditiadakan. Oke, tetapi tidak semuanya dibuka. Tidak seluruh jabatan-jabatan dibuka, hanya jabatan-jabatan yang strategis dan yang sangat dibutuhkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat kutipan atau berita yang secara full dari Okezone itu. Ini dia. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB akan mengurangi jumlah aparatur sipil negara atau ASN atau PNS dengan jabatan administrasi. Sebab pemerintah akan kembali membuka penerimaan CPNS dengan formasi untuk mengisi jabatan-jabatan yang strategis. Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Cahyokumolo mengatakan, salah satu yang paling dibutuhkan adalah tenaga pendidikan dan pengajar. Selain itu, tenaga kesehatan juga nantinya akan jadi fokus pemerintah dalam mencari tenaga PNS. Nah, berikut fakta-faktanya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Senin 29 bulan Juni 2020. Yang pertama, Indonesia butuh 700.000 tenaga pendidik dan 270.000 tenaga kesehatan. Saat ini tenaga pengajar atau guru masih kekurangan 700.000 baik di pusat maupun daerah. Selain itu, ada 270.000 tenaga kesehatan juga yang masih kekurangan pegawai. Nah, jadi yang pertama itu yang akan dibuka tentunya berdasarkan berita ini adalah tenaga pendidik ya. Baik, saya rasa seluruh program studi mungkin, misalnya matematika, bahasa Indonesia, PGSD, PG PAUD, dan kemudian juga misalnya di tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan atau perawat ya, pasti dibuka kembali. Nah, itu akan dibuka kemungkinan di 2021 ya. Nah, jadi yang pertama itu tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan itu dibuka menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua itu formasi tenaga penyuluh. Selain tadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pemerintah juga akan membuka tenaga penyuluh, mengingat baik itu penyuluh pertanian, kehutanan, hingga perkebunan membutuhkan sekitar 100.000 tenaga ASN baru. Nah, jadi tenaga penyuluh juga dibuka. Ini menurut Pak Cahyokumolo. Selain itu, yang ketiga, nah ini yang penting, bukan untuk pegawai administrasi. Kita coba baca penjelasannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Cahyokumolo menambahkan, pemerintah tidak akan membuka kembali lowongan pada tenaga administrasi, mengingat jumlahnya sudah cukup banyak, yakni 1,6 juta pegawai dari 4,3 juta ASN di seluruh Indonesia. Penerimaan CPNS tahun kemarin kita arahkan tidak menerima pegawai administrasi kembali. 4,3 juta ASN kita, 70% di daerah itu, 1,6 juta lebih itu adalah pegawai dalam standar administrasi. Ini yang mulai kita kurangi, kata Cahyo. Nah, yang keempat, reformasi birokrasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Mengingat hal ini juga sudah menjadi visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, kami mengingatkan kembali berbagai arahan dari Presiden. Pengalaman ini juga menunjukkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Saya kira sudah biasa memetakan dengan baik. Nah, kata Pak Cahyokumolo. Nah, yang kelima,
kurangi PNS administrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Cahyokumolo mengatakan saat ini pemerintah sedang mengurangi tenaga administrasi. Oleh karenanya, pada pembukaan CPNS 2019, pemerintah tidak membuka lowongan tenaga administrasi. Nah, itu kutipannya adalah, mohon maaf sekali ASN kita dari 4,3 juta itu 1,6 jutanya pegawai administrasi. Ini saya mau kurangi, ujarnya. Nah, itu dia. Terakhir, kebanyakan di daerah. Nah, kita lihat, menurut Cahyo, dari total 1,6 juta tersebut, 70% diantaranya merupakan pegawai pemerintah daerah. Tentunya hal tersebut akan mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Hanya saja dirinya menjamin tidak akan melakukan pemutusan kerja kepada para ASN ini. Nantinya 1,6 juta ini akan diarahkan untuk bisa berbagai peran. Jadi struktur yang bagaimana membangun optimalisasi sumber daya internal dalam membagi peran. Yang 1,6 juta ini kan nggak akan mungkin kita berhentikan katanya. Jadi tetap yang pegawai administrasi ini tetap akan menjadi ASN, tidak ada pemutusan kerja. Tetap saja nunggu sampai pensiun ya. Nah, jadi itu adalah 6 poin ya yang ada di Okezone, terutama yang akan dibuka untuk CPNS tahun 2021 mendatang. Itu adalah tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga tenaga penyuluh, dan mungkin masih ada jabatan-jabatan lain yang strategis yang akan dibuka, tetapi tidak semuanya, terutama yang bagian administrasi. Oke. Untuk itu, untuk teman-teman yang disebutkan program studinya kemungkinan bakal dibuka kembali, silahkan belajar kembali soal-soalnya, dicicil kurangnya di mana, maka itu yang perlu diperbaiki supaya bisa lulus tahap SKD dan SKB di seleksi CPNS berikutnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan manfaat dari video-video ini dan mendapat informasi terutama terkait CPNS ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.